Iya, Ya, selamat James. malam, James. Jamet, How apa are kabar you? Jamet? Ini Ya, How are Jamet. you, James? dari Nama saya orang James Wonogiri. Umi. Iya Jamet, how are you today? Aku punya nih Bang Alibi nih, tapi aku nggak bisa pakai. Gak ngerti lagi Loh, aku cara pakai. mudah itu cara pakainya. Buka Wah, tutorialnya di YouTube. itu mah Uni pakai sound card tahun berapa itu? Sebelum Abraham ada. Oke, Bang James, kita sambut ya tamu kita. Iya, Bang James. Halo, selamat malam. Salam Iya. Malam, James. semuanya. Sehatkah? Sehat, James. Agak kurang. Ada Harus hadiah, sehat James, dong, ya. harus sehat. Sebelum lanjut ngomong ada hadiah, James. Itu dari Umi Rifa aja dah. Jamet, silakan ngomong apa Jamet? Saya tertarik tadi Umi Rifa bawa tuh ya saya tuh. Nah di situ kan ada kata sesudah. Hanya masalahnya Umi Rifa kan fokusnya ke sebelum. Situ Yang kita mana bisa tuh? lihat Yang mana? kalimatnya ada situ. Baca dulu Jamet. 43 ayat 10. Ya saya tadi. Baca Jamet. Baca dah. Lagi Itu kalimatnya. lagi noise. Baca Bentar, lagi. saya cabut. Yang lagi ngecas, kok kamu yang nyabut? Lucu kali. Kamu yang baca, karena saya lagi ngecas nanti berisik. Baca dalilnya, lalu kamu jelaskan. Baca aja nggak apa. Oke. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Lanjut. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku itu apa? Sesudah Allahnya Bani Israel lah. Sesudah Dia kenapa? Tidak ada lagi yang dibentuk. Itu dibicarakan tentang bentuk kan? Berarti sebelum Dia tidak ada Allah yang dibentuk. Sesudah Dia, Kemudian itu kan ada kalimatnya. yang Itu ada berbentuk. maknanya. Itu ada maknanya tuh. Apa maknanya? Jelaskan. Kami butuh penjelasan, bukan cuma sekedar ada makna Jamet. Jadi di sana itu sudah jelas ya, sudah jelas kalimatnya ada. Sebelum Dia tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah Dia Adalah sesudah Dia tidak akan ada lagi. Pertanyaan Ya. saya, apakah sesudah Allah Israel itu ada Tuhannya dibentuk? sesudah Dia kan tidak ada lagi. Lalu Yesus itu apa, Jamet? Nah sesudah Dia tuh kan Dia itu kan yang firman Allah jadi Yesus itu. Kapan dia ada? Ya, kan firman Allah jadi Yesus itu kan Dia Berbentuk apa enggak? berbentuk. Itu dia. Kapan? Firman Allah kan setelah Yesus kan nggak Saya ada lagi. tanya, saya pelan-pelan ya. Apakah Yesus berbentuk? Berbentuk. Apakah dibentuk dalam rahim? Iya dibentuk. Kapan itu terjadi? Tanggal 25 Desember. Bohong, nggak ada di kitabmu. Nggak ada. Bahkan Kan itu ada ortodoks saksi-saksinya. saja. Ada saksi. Mana tanggal? Di mana datanya tanggal 25 Desember? Ya kan itu kan dirayakan. Mamanya ngebentuk tanggal 25 Desember atau dia dilahirkan tanggal 25 Desember? Udahlah, kita nggak bahas itu. Poinnya adalah berarti Yesus dibentuk. Nah, apa kata Tuhan Bani Israel? Tuhan Bani Israel pada waktu itu berbicara sudah terbentuk. Berbentuk. Dia belum. Nah, berarti sesudah Tuhan Bani Israel ada lagi Tuhannya dibentuk. Kan itu tadi kalimatnya jelas. Sebelum aku Tidak sebelum ada Allah Dia, yang dibentuk dan Ya. sesudah aku tidak akan ada lagi. Pertanyaan saya, sesudah adakah aku Tuhan dibentuk kan bisa jadi. Kan itu kan bahas tentang bentuk. sesudah lagi di aku situ, tidak jangan akan bisa ada jadi. lagi? Kok Iya. bisa si Jamet ini Sesudah- mempelintir kitab sucinya? Aduh. Baca situ. Itu kan bahas tentang Sebelum bentuk kan. aku tidak ada Allah yang dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Berarti Waduh, dari kalimat sesudah aku itu untuk apa? Sebelum aku tidak ada wanita yang manis, sesudah aku pun tidak ada. Berarti tidak ada apa? Tidak ada apa, Bang Ben? Kenapa gimana?
Sebelum aku tidak ada wanita yang manis, sesudah aku tidak ada lagi. Apa Itu konteks beda. pembicaraan Itu kita di beda. situ? Itu beda. Ya berarti itu beda. cuma satu-satunya itu. Cuma satu-satunya wanita yang paling manis. Tidak ada lagi yang lain. Itu beda, itu nggak masuk. Kelihatannya bermasalah dengan pelajaran bahasa Indonesia deh Oten ini. Enggak. Coba baca kalimatnya. Versi aku aja ya. Nah, Gitu loh Jamet. iya sayang. Asik. Suara Rahmat di mute dulu. Suara kakinya kedengaran itu seperti suara Tuhan yang kedengaran waktu jalan-jalan mencari Adam. Neden. Kaki Rahmat Lagi. suara perjalanan Tuhan yang Mau bahas mencari-cari apa lagi? di Taman Eden. Selesai. Biar Kita saya di sini jawab. Kan itu tadi. Itu kan tadi sudah ya, saya sudah jawab. Itu kan kalimatnya ada. Saya tidak. Ya berarti perlu- menurut kamu ada Tuhan terbentuk? ada. Ada. Ya. Bang Ben, ajari dulu lah bahasa Indonesia. Adiknya Kan Bang Ben ini. firman Tuhan terbentuk ya. Sesudah aku tidak ada lagi. Tidak ada lagi itu artinya ada, Ram. Apa itu? Jamet. Hah? Itu kan Sesudah kalimatnya aku jelas tidak ada tuh. lagi. Jadi tidak ada lagi itu artinya ada. Sesudah aku berarti Lah iya, sesudah aku. Bapak artikan kalimat itu dulu, sesudah aku dan sebelum aku. Jamet, sini ku ajarin kamu. Artikan kalimat itu dengan benar dulu, Pak. Bukan ya. Mungkin Kak, Bapak dengar mungkin saya aja, butuh- saya butuh aja. fokus lebih dalam lagi. Saya nih. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Ya, Iya, aku tetap benar. dia. Dia tetap dia. Ini Ya. manusia atau roh? Tetap Uni Rifa dia. tidak boleh Sebelum melebihi. aku, sebentar. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Berarti sebelum dia tidak ada Allah bentuk. dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Kok Nah, bisa-bisanya berarti kau bilang berarti ada sesudah lagi Tuhan aku. yang dibentuk? Sesudah Tidak aku. akan ada lagi. Sesudah aku, sebelum Tidak aku. akan ada lagi. Di situ berbicara tentang Rahmat, bentuk, noise kan? Rahmat. Di mute dulu, Ya, Mat. bentar Uni lagi jalan ini bentar. Oh, Nggak, aku bisa jadiin di-mute. Uni moderator ya. Dijadiin Uni moderator. Jadi Uni yang mute nanti. Enggak, Rahmat bisa mute sendiri kok. Bentar. Ya, aku buka TikTok. Ya. Coba baca baik-baik itu. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Halo? Double. Rahmat double. Aduh, Rahmat. Nah, Uni turun dulu aja, nanti naik lagi. Rahmat jalan dulu aja ya. Oke, teman-teman yang Jamet bahasa Indonesiamu belajar dulu ya. Jamet belajar bahasa Indonesia baru diskusi lagi sama kami. Udah jalan lagi nih. Belajar bahasa Indonesia dulu Jamet ya. Jamet besok masuk kelas bahasa Indonesia, minta paket B atau paket C. Belajar menata bahasa dulu baru Saya di diskusi sama sini kami umat Islam. pengen sekolah sama Uni nih, makanya saya di sini. Belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar baru diskusi dengan saya dan Oh, gitu. bahwa aku tetap dia, sebelum aku tidak akan ada Allah yang dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi, lalu kamu bilang oh akan ada lagi Tuhan yang dibentuk. Itu belajar bahasa Indonesia di mana kamu? Kan itu kan berbicara tentang bentuk, pembentukan. Ya kan? Bicara tentang bentuk. Jadi kalimat itu membicarakan tentang bentuk. Saya mau tahu, kamu baca dulu itu. Sesudah aku tidak akan ada lagi itu maksudnya apa? Itu kalimatnya sangat sederhana tuh kok. Masa nggak bisa mengerti sih kalimat itu? Tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi apa? Tadi kan saya bilang itu berbicara tentang bentuk. Sebelum aku dibentuk, ya, atau sebelum aku terbentuk, tidak ada Allah Jangan terbentuk. ini ada takiyahnya. Ya kan? Isinya Kristen ya. Sebelum aku Dan terbentuk, dengar, ya. bukan begitu bahasanya. Jangan kau pelintir. Dengar Iya, ini bahasanya makanya. Jamet. Ayo, Bahwa baca. aku tetap dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk
Iya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan dibentuk. sesudah aku tidak akan ada lagi. Ha. Kan itu kan jelas tuh. Itu Berarti berbicara Tuhanmu pada tentang waktu bentuk. berbicara itu dia sudah dibentuk. Itu berbicara tentang bentuk. Saya tanya, berarti ketika dia berbicara dia sudah sedang dibentuk. Ya, bentuknya itu kan firman-Nya yang Saya turun. tanya, Jadi ketika Allah. dia berbicara itu dia Jadi, sedang dibentuk atau Yesus. sudah dibentuk? Dia waktu berbicara itu belum. Tidak akan ada lagi yang dibentuk setelah dia pada waktu dia berbicara itu dia sudah menjadi Tuhannya dibentuk atau belum? Saat dia berbicara itu, dia belum, firman-Nya belum menjadi bentuk. Ya sudah Jamet, culametan, masa kayak gitu aja pun harus diajari. Udah belajar bahasa Indonesia dulu lah, masuk kelas aku aja bahasa Indonesia ya, gratis. Mau kau? Bingungan ya, udah ayat sudah sejelas itu. Sesudah aku tidak ada yang dibentuk, ya berarti nggak ada. Gimana kok bisa diartikan jadi ada? Aduh, ini bahasa Indonesianya dapat nilai berapa sih ini anak? Jamet, saya tuh berharapnya teman-teman Kristen ini belajar bahasa Indonesia lah. Tolonglah guru-guru bahasa Indonesia, kalian buka kelas lah buat teman-teman Kristen biar mereka bisa belajar bahasa Indonesia, nggak tersesat mereka dengan terjemahan LAI. Tolonglah. Saya ingin mereka pintar, guys. Mereka tidak berasumsi liar dengan bahasa Indonesia. Please, tolong typing yang guru bahasa Indonesia, tolong typing dosen ataupun guru MI, guru MTS, guru aliyah, guru SD, guru SMP, guru SMA, tolong typing dengan mengatakan saya Uni gitu. Tolong guru bahasa Indonesia tolong typing dulu di bawah saya gitu. Saya mau rekomendasikan mereka belajar kepada kalian. Guru bahasa Indonesia tolong typing. Nggak ada sebanyak ini 600 orang. Nggak ada yang jadi guru bahasa Indonesia. Demian guru bahasa Indonesia. Tuh Jamet belajar. Berbicara tentang Terus bentuk. tuh lulus bintang naik bintang. Naikkan bintang Rahmat naikkan bintang. Dia lulusan S2 bahasa Indonesia itu. Bintang. Coba belajar dulu kita Pak Darawan juga tuh, Pak Darawan Island tuh. Salah satu aja Rahmat naikkan salah satu guru bahasa Indonesia. Kita mau belajar dulu bahasa Indonesia. Kalau tidak Pak Darawan, kalau tidak bintang. Pak Darawan Island Tour, kalau enggak bintang. Yang bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Ya. Coba. Siapa yang guru bahasa Indonesia? Kalau saya ini guru jiwa saya ya. Rahmat enggak dengar dia. Ya Oke, yang guru bahasa Indonesia? Aja, kita belajar jiwa aja. Gimana? Belajar jiwa pula. Perbaiki dulu bahasa Indonesiamu, baru jiwamu ku obati sini, ya. Jadi teman-teman ya, tolong teman-teman pahami yang di bawah ya. Yang guru bahasa Indonesia tolong tuliskan argumen kalian terkait tentang ayat ini, maksudnya apa, ya. Biar orang-orang ini nggak salah lagi mengartikannya. Teman-teman yang guru bahasa Indonesia tolong di typing di bawah ya. Yang guru bahasa Indonesia, ingat, yang guru bahasa Indonesia tolong di bawah typing apa yang dimaksud dengan, dan ini menggunakan pendekatan bahasa ya, bahwa aku tetap dia sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan. Tolong yang guru bahasa Indonesia, maknanya apa itu ya? Bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia aja. Kalau saya guru bahasa roh. Teman-teman yang di bawah tolong typing yang jurusan sastra dan linguistik. Jadi kalau kalimat diam dulu biar orang, biar ahlinya aja. Diam dulu Jamet. Jamet diam dulu. Begini. Jamet diam dulu. Aduh, Jamet diam dulu. Biarkan guru-guru bahasa Indonesia di bawah. Ya, coba tolong di bawah apa maksudnya itu, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Apa maksudnya guru bahasa Indonesia? Tolong di bawah. Maknanya itu ya Tuhan itu satu, bukan begitu. Ya betul lah. Ya. Ntar dulu, mungkin ini masuk akal. Nanti Aduh, saya mau bicara sama dosen sama guru bahasa Indonesia. Saya nggak mau ngomong sama orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya guru bahasa nih. Jamet nggak usah Bahasa berbohong hati kamu. juga bisa saya. Mentang-mentang kamu dibolehkan demi kemuliaan Tuhan berdusta, jangan di hadapan saya kamu lakukan itu. Tolong bahasa Indonesia, guru-guru bahasa Indonesia ini nggak ada satu pun guru bahasa Indonesia ini. Kitab ini bahasa ini dari Bible. Bahasa Indonesia. Enggak, ini nih yang bahasa Indonesia. Halo, tes. Yang bahasa Indonesia sudah saya jambak dari tadi, nggak naik-naik dia. Cobalah yang guru bahasa Indonesia tuh minta aja di tangga tamu. Jangan typing bahasa Indonesia seolah-olah saya tidur di sini. Ayo, mana tadi yang guru bahasa Indonesia? Saya udah jambak dari tadi loh. Saya udah bilang saya lagi di jalan, makanya saya mute.
Nah, Ya, yang tolong pura-pura ya. jadi guru tadi mana? Coba naik. Udah saya jambak dari tadi nggak ada yang naik. Ayo tolonglah, saya benar-benar butuh ini. Ayolah, saya mau edukasi. Saya nggak begini teman-teman. Saya mungkin kalian lihat bercanda. Dalam bercanda saya serius. Ya, dalam bercanda saya serius. Saya betul-betul ingin yang ahli dalam bahasa Indonesia menerjemahkan kepada kita apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan. Ini dipelintir oleh saudara Jamet di sini bahwa ketika Tuhan berkata, "Sesudah aku tidak akan ada lagi," maka dia mengatakan bahwa ada Tuhan yang dibentuk setelah itu. Tolong yang ada bahasa Indonesia, yang mengerti bahasa Indonesia naik Ayo. ke atas. Mana tadi yang S2 bahasa Indonesia? Dari tadi udah jambak-jambak nggak ada yang naik. Janganlah menimbulkan fitnah di sini. Atau minta aja di komal tamu, makanya saya naikkan nanti. Saya kalau nggak mute berisik teman-teman. Ayo, mana dia? Jelaskan dulu biar kita mungkin bisa buka wawasan kalian. Bisa? Kenapa saya katakan seperti itu? Bisa saya jelaskan? Aduh Jamet, saya enggak butuh asumsi kalian lah. Saya butuh Enggak gini. Isya Uni Jamet. dengar. Saya ini Kalau lagi butuh ilmu, Uni- Jamet. Saya enggak butuh orang. Saya tidak butuh doktrin agama, sayang, pengalaman sayang. spiritual. Saya tidak Sayang, butuh kenapa asumsi lu liar keras kok. kepala begitu? Sayangnya. Saya mau orang-orang yang punya berkompeten di bidangnya, kredibilitasnya tidak diragukan dari akademis, dia memiliki lisensi untuk menjelaskan secara bahasa Indonesia. Saya mau mereka menjelaskan biar kita di sini betul-betul edukasi. Nah, kalau dari kamu bahasa Indonesia kamu aja gabrul begitu, Jamet. Demi membenarkan teologi kamu, doktrin kamu perkodok bahasa Indonesia, kan keterlaluan itu, ya. Ini teman-teman yang bahasa Indonesia, saya betul-betul ingin teman-teman yang mengerti bahasa Indonesia ya untuk menjelaskan kalimat ini, narasi dari Bible ini. Itu saja. Kalau tidak ya sudah, kita lanjut ke ini selanjutnya. Kita lanjut ke tema selanjutnya diskusinya. Jadi begini Uni, kalau Mungkin Uni Alfa dan bahas- Omega disapa dulu Alfa Omega. Ya, Alfa Jadi- Omega silakan. Diam dulu Jamet. Jamet culametan diam. Terima kasih, selamat malam semuanya. Ya, apa saya bisa bertanya? Coba saya minta tolong sama Anda dulu, Alfa Omega, apa Anda sejalan dengan Jamet? Yesaya pasal 43 ayat 10 bisa dijelaskan nggak kepada kita itu? Saya mau bertanya terkait Islam ini. Nggak, sebentar dulu. Nanti kita izinkan kalian bertanya, tapi saya ingin mengkonfirmasi apakah Anda sepakat dengan Jamet setelah Tuhannya Abraham itu ada Tuhannya dibentuk? Konteks saya naik ke sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait Islam. Saya gak ada kaitannya terkait apa yang didiskusikan James dengan saudara-saudara sekalian. Agama Anda apa, Alfa Kristen. Omega? Kristen. Dan Anda tidak mau menjawab pertanyaan ini? Saya tidak mau membahas itu. Enggak, saya bertanya, Anda tidak mau menjawab ini. Itu saja, Ya, sesimpel saya itu. tidak mau menjawab Oke, itu karena sudah, itu silakan. bukan konteks yang mau saya diskusikan. Konteks yang mau saya diskusikan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Teks dengan Anda, Bang Taufik. terkait Islam. Bang Gimana? Taufik, saya lebih tertarik membahas tentang kritik teks dengan Anda, dengan kita dua arah diskusi H2H, Anda dan Rahmat yang akan memfasilitas kita dan kita buka camp. Mau? Boleh. Oke, kapan? Harinya? Silakan ditentukan saja. Oke, Rahmat tolong di follow akun Bang Taufik. Saya akan berdiskusi dengan beliau tentang kritik teks kitab suci, Al-Quran dan Bible, dua arah. Nanti kita akan buka camp. Kita tidak Ya. usah PK Rahmat, kita masuk ke komalnya Rahmat saja. Oke, Bang Topik ini yang Alfa Omega ya akunnya ya. Ya. Oke, kalau besok kalau besok jam 9 malam. Boleh. Silakan. Oke. Jam berapa kritik teksnya Uni? Enggak, maksudnya kalau saya ACC terus nih Bang Topik kapan bisanya? Saya bisa terus. Besok boleh. Besok. Oke, Jam malam berapa? besok ya. Besok. Jadi teman-teman yang Tema saksi kritik jangan teksnya jadi jam saksi ya. berapa? Ya. Jam berapa besok bisa Bang Taufik? Jam 9 boleh. Oke, 9 malam ya. Teks ya. Oke. Berarti Kritik teks. manuskrip ya bicaranya ya. Ya. Oke. Jadi di sini Oke. ada Bang James, ada Uniriva, Bang Ben dan juga 773 mata memandang ya. Jadi saksi bahwa besok jam 9 malam kita akan berdiskusi bersama Bang Taufik dan Uniriva tentang kritik teks. Oke. Siap. Oke. Silakan lanjutkan Uni. Ya, silakan Bang Taufik. Kalau kami bisa menjawab, kami jawab. Kalau tidak, kami akan usahakan
Jadikan Mungkin PR. mungkin besok aja kalau Iya, emang. kalau pertanyaan sekarang yang santai-santai aja, Ya. tipis-tipis aja Bang Taufik. Salam kenal dari kita lah. Saya tertarik diskusi dengan Anda karena banyak hal yang ketika Anda berbicara di room anak Batak itu saya tidak dinaikkan pada waktu itu. Ya. Padahal saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal ya. Karena saya suka dengan orang-orang yang betul-betul mengerti bahasa Indonesia, dia mengerti apa yang saya maksud, dia mengerti, dia bisa tenang dalam diskusi. Saya butuh orang-orang seperti itu karena saya lelah diskusi debat kusir Ya, yang mungkin tidak ada kayak gini manfaatnya. ya, mungkin Jadi saya mau untuk besok ya mungkin ya Ibu ya mungkin dipersiapkan juga data-datanya secara tertulis ya supaya ya betul-betul diskusi kita secara akademis gitu ya. tentu itu yang saya tunggu Bang Taufik. Itu yang saya tunggu. Kalau sekarang tentu teman-teman biarkan saya dan Bang Taufik mempersiapkan data ya karena kami Ya, supaya agak debat kusir lah gitu. siap, mantap. Saya suka itu. Bang Taufik mau pakai akun Alpha Omega atau akun Taufik yang biasa dipakai? Kalau itu hanya buat senang-senang, kalau ini khusus untuk ini saja. Oke, Memang saya khusus follow untuk akun diskusi. ini. Tolong Anda follow juga akun saya balik biar kita berkoordinasi nanti via Oke. Japrian. Siap, Ya, siap. mudah-mudahan diskusi kita continue ya. Kalau Ya, boleh ya. tahu, saya seorang mahasiswi. Background Bang Taufik sebagai dosen atau mahasiswa atau memang seorang pendeta? Saya baru hampir selesai S2 dan juga Oke, good. dan juga Ya. penulis buku lah, ada beberapa buku saya tulis. Jurusannya ada kaitan dengan teologi, Bang, izin biar saya tahu siapa yang saya hadapi gitu. Oh ya, saya ya di STT lah gitu. Good, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah pertemukan saya dengan antum. Baik Bang Taufik, terima kasih, kebanggaan bagi saya bisa bertemu dengan teman-teman Kristen yang memang ada di ranah teologi dan memang memiliki lisensi atau memiliki background berbicara tentang ini, dan mudah-mudahan ada manfaat dan edukasi yang kita bagikan kepada publik. Bisa jadi saya yang belajar kepada Bang Taufik, bisa jadi sebaliknya. Kita lihat saja nanti. Di sini tujuan saya bukan menang atau kalah, tetapi saya ingin membuktikan kepada publik kita bisa diskusi akademis, kita bisa diskusi menggunakan data-data, kita Ya. bisa menunjukkan kepada publik bahwa diskusi lintas iman ini tidak hanya gontok-gontokan kok ya. Jadi saya tunggu besok jam 9 guys. Insya Allah Oke, jam buatkan 9 thumbnailnya Rahmat. Bang Ya. Taufik, bolehkah Rahmat meminta foto Bang Taufik untuk dijadikan thumbnail? Izin, kalau tidak boleh juga tidak apa-apa. Mungkin dari logonya pun boleh. Izin, Ya, boleh dari- wajahnya. Dari logo juga apa biar ini Uni. besok. Ya. Nanti Uni aja yang ngatur sama abang, nanti kirim ke WA saya aja. Jam 9 besok deal Rahmat. Ya. Jam 9 Oke, tema kita oke. adalah kritik teks. Atau Bang Taufik ada tema yang ingin dibawa setelah saya mengajukan tema kritik teks. Setelah itu Bang Taufik biar adil, Abang mau mengajukan tema apa dengan saya? Ya nggak apa-apa lah kritik teks ya Good, good. untuk part pertama, mungkin untuk part kedua kalau memang ada kecocokan bisa tema yang lain lah nanti. Siap, Masya Allah. Oke, Bang Taufik, karena Abang sudah ada di sini, mungkin apa yang ingin Abang pertanyakan terkait tentang Islam? Kalau kami mampu jawab, kami jawab. Kalau tidak, maka saya akan carikan jawabannya. Monggo, saya bukan ulama, bukan ustazah, bukan Google, dan juga bukan siapa-siapa. Saya belajar juga. Silakan Bang Taufik, apa yang mau ditanyakan? Besok sajalah biar lebih inilah ya, karena memang Sip, kita oke. ini karena Salam memang santuy ya. kita diajak untuk diskusi terbuka ya, biar besok aja lah kita habiskan Siap. itu gitu. Ya, luar biasa. Besok kita open cam dua-duanya ya Oke, Bang Taufik. siap. Dan saya tidak akan menggunakan niqab, saya tidak akan menggunakan masker untuk menghormati Anda lawan diskusi saya. Ya. Dan saya akan berusaha serius untuk membawa data-data penting buat kita semua. Ya. Oke, thank you so much ya. Oke, Ini yang saya terima kasih. tunggu. Jadi Ya. waktu itu Anda masuk ke rumah ke roomnya Rudi Simamora, saya tertarik berdiskusi dengan Anda, tapi saya tidak dinaikkan. Ya, karena suka sekali dengan cara penyampaian Anda, dan saya harap ini betul-betul full edukasi yang kita berikan ke publik. Mungkin itu saja Bang Taufik. Iya, terima kasih untuk Ya. waktunya. Salam hormat ya, salam Ya. kenal juga, respect. Saya suka akademisi, saya suka ya, karena bagi saya kita harus menghormati orang yang memang belajar ya. Kita tempatkan orang-orang yang belajar pada tempatnya, biarkan mereka yang banyak bicara ketimbang jamet nggak sekolah tiba-tiba banyak bicara, kan bahaya ini, penyesatan di jamet. Sorry bercanda Bang Topik ya, saya bercanda. Saya sudah coba ya. sama jamet ini sudah biasa Bang. Saya sama James ini sudah biasa begitu Bang. Benar kan James? Saya Iya, kami sudah biasa begini Bang. Oke, mungkin lanjut host, silakan disapa saudara kita yang baru masuk. Izin Silakan. turun dulu, saudara sekalian. Taufik, terima kasih atas kesediaannya berdiskusi dengan saya besok dengan tema Ya. kritik teks, dan izin Ya. saya bisa nilai di YouTube saya. Silakan Bang Taufik lihat YouTube Ya. Riva MOW ya.
Ya, oke, siap. Thank you so much Bang Taufik. Ya, kasih. mudah-mudahan besok memberikan edukasi kepada publik. Terima kasih. Saya bertanya, Oke. Silakan Jamet. Jamet Culametan, silakan mau bertanya apa? kita tarik napas dulu ya. Tanya pun kok nggak bisa Jamet, apalagi menjawab coba. Ya, saya harus cari datanya dulu biar supaya jangan apa nanti dibilang congor lagi. Kan harus ada data nih. Uni, kalau butuh amunisi perbandingan antar manuskrip kayak yang Ane kirim WA, Ane punya banyak gituan. Nanti Ane WA sama link-linknya. Jadi tinggal klik-klik aja nanti bandingkannya. Siap Bang Saya punya materi sebenarnya yang ini saya paparkan dan saya presentasikan besok, tapi nggak apa-apa lah. Saya kalau dari Bang Ben ada amunisi ya bagus. Kita saling melengkapi umat Islam, oke? Gitu. Oke, jadi saya bisa lanjut bertanyanya? Jamet dari tadi Jamet silakan. Oke. Nah, di QS 27 ayat yang ke-50, apakah ada sambungannya dengan surah Saba 25? Silakan. Nggak tahu Jamet. Kok Coba kamu nggak tahu ditampilkan saya. dulu. Kamu nanya apakah ada sambungannya? Saya nggak tahu saya itu. Begini. Di QS 27 ayat yang ke-50. Mungkin bisa baca dulu. 50. Dan mereka membuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya sedang mereka tidak menyadari. Terus Arti kalimatnya bagaimana tuh? ya masa Tuhan mau ditipu? Tuhan tentu apapun pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan sebaik-baiknya pekerjaan dong. Kalau kamu mau menipu Tuhan, tentu Tuhan lebih mampu menipu kamu Jamet. Masa kamu gitu aja nggak paham? Aduh, belajar bahasa Indonesia lah Jamet. Belajarlah bahasa Indonesia. Jujur aku bilang lah, teman-teman yang memang mumpuni bahasa Indonesia, tolong ajarkan Jamet ini, gratiskan dia selama 6 bulan. Masa nggak paham gitu aja? Oh, jadi ini apa? Karena kalau saya mau apa kan udah, tapi kan yang berhak kan menjelaskan kan yang Ya poin Jamet apa Culametan? jadi di sini dikatakan bahwa Itu Jamet Tuhan dan mereka membuat tipu daya, dan mereka ini tentu saja manusia ya. Jamet Dan mereka membuat tipu daya. Jamet dengar dulu, dengar saya bicara. Tuhan itu begini Jamet ya, Tuhan itu maha adil. Tuhan itu tidak mungkin ketika kau hanya menginginkan di dalam hati, maka Tuhan menghukummu dengan kematian. Itu Tuhan yang tidak adil. Nah, Tuhan yang adil itu begini Jamet. Ketika kau membunuh, hukumannya tetap kau dibunuh. Ketika tanganmu yang mengutil di Alfamart, maka hukumannya adalah tanganmu yang harus dipotong karena tanganmu yang salah. Nggak mungkin Jamet kaki kau yang salah, maka kepala kau yang diputusin Jamet. Begitu kurang lebih ya. Nah, jadi ketika ada orang yang mencoba menipu, maka dia akan tertipu. Itu hukuman yang pantas, hukuman yang adil. Maka dalam Islam itu hukuman itu boleh seadil-adilnya, tetapi ada bahwa manusia tidak mampu menunjukkan keadilan, tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik maafkan. Allah ajarkan itu. Tapi kalau Allah, tentu Allah menghukum sesuatu itu sesuai dengan perbuatannya. Kalau kau mencoba menipu Tuhan, maka kau akan tertipu dengan penipuanmu itu, karena tentu kau menipu siapa yang paling Tuhan. Apapun pekerjaan Tuhan, kalau Tuhan membunuh, tentu pembunuhannya lebih maha dahsyat ketimbang manusia yang membunuh. Nah, contoh kau tengok di Sodom Gomora, Tuhan menghabisi orang-orang Sodom Gomora. Betapa dahsyatnya pembantaian dilakukan oleh Tuhan. Ya, jadi kalau kita bicara konteks ayat ini adalah Tuhan menghukum sesuai dengan perbuatan orang-orang kafir. Bang Ben noise, kalau mau bicara silakan Bang Ben. Nah, lalu apa poin yang ingin kau tanyakan Jamet? Intinya Jamet di situ adalah bahwasanya Tuhan itu adalah sebaik-baiknya pembalas semua tipu daya. Ya lanjut Jamet, saya punya waktu sekitar 15 menit lagi Jamet, karena saya punya banyak pekerjaan lain yang harus saya lakukan Jamet. Ya, saya Mungkin hanya pasien berikutnya ingin nih, bertanya pasien itu berikutnya aja. aja nih.
karena Kasih waktu di buat sini kan berikutnya. saya baca kan saya menemukan seperti itu. Makanya saya coba bertanya aja. Oke, saya baca akun Mamat aja ya. Parah anjir, kok Tuhan membalas tipu daya. Lah yang lebih parah adalah Tuhan yang menghukum orang tidak bersalah. Orang tidak bersalah saja dihukum Tuhan, apalagi orang yang bersalah. Ya, contohnya baca dalam kitab Perjanjian Lama, tumpaslah suku Amalek. Itu atas apa? Yosua itu menumpas suku Moab karena apa? Karena Tuhan punya dendam. Jadi kalau kalian mengatakan parah anjir katanya, nih baca Nahum 1 ayat 2, nih Tuhan kamu seperti ini sifatnya nih, bahkan punya dendam Tuhanmu itu. Nah, mari kita baca dalam kitab Nahum 1 ayat 2. Jadi kalian itu kalian tidak kenal bagaimana esensi Tuhan Bani Israel. Maka ketika esensi Tuhan Bani Israel itu mirip dengan Tuhan yang kami sembah, kalian kaget, kalian syok karena kalian membandingkan Tuhan itu seperti Yesus, tampar pipi kiri kasih kanan. Tapi kalian lupa bahwa bagaimana Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama. Begini sifat Tuhan dalam Perjanjian Lama. Bersatuan koma saya. Begini. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuh. Kok kaget ketika Tuhan itu Tuhan pembalas, Mamat? Tuhan itu pembalas. Jadi kalau ada seandainya yang menipu, dibalas dengan tipu daya lagi. Ada dalilnya, saya tunjukkan nanti dalilnya. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Kau bayangkan itu, Mamat? Kalau Tuhan sudah membalaskan dendamnya, apa nggak ngeri kau? Ngeri, saudaraku. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya ya. Saya kasih data. Ya. Jadi ketika kalian syok melihat bagaimana esensi Tuhannya Bani Israel, sesungguhnya kalian sama sekali tidak mengenal Tuhannya Bani Israel. Ya, karena kalian hanya mengenal Yesus yang tiga tahun saja mengajar tanpa melakukan banyak hal. Ya, yang mengajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Yeskiel pasal 14 ayat 9, baca ini. Yeskiel pasal 14 ayat 9. Ini, bagaimana dengan Tuhan yang seperti ini? Kalau Tuhan yang umat Islam menghukum orang-orang yang salah, ya, bagaimana ketika Tuhan menipu penipu, ya, penipu yang mencoba menipu Tuhan, mereka tertipu karena itu balasan yang pantas untuk mereka. Bagaimana dengan Tuhan kalian, ya? Dan jika nabi itu terkecoh dan mengatakan sesuatu, akulah Tuhan yang telah mengecoh nabi itu. Tuhan kalian mengecoh nabi itu. Mengecoh tahu? Menipu. Bahasa terjemahan barunya diperbaiki, diperhalus, diperlembut, diperindah, diperbuat supaya tidak terjadi kesalahpahaman seolah-olah Tuhan penipu. Tapi apa? Jadi orang yang terjemahan dulu itu taunya Tuhan penipu. Setelah terjemahan baru hilang kata Tuhan menipu, Tuhan mengecoh. Maka jikalau seorang nabi dibujuk, diganti, dan nabi itu dia terperdaya. Nah, kata terperdaya, terkecoh. Apa seorang nabi terperdaya sehingga dia menyampaikan sesuatu yang perkataanku Allah yang memperdaya nabi itu, aku Allah yang memperdaya nabi itu. Ini Tuhan yang memperdaya hambanya. Seorang nabi yang diperdaya. Bagaimana dalam Islam? Yang ditipu Allah adalah penipu. Tapi dalam kitab kalian, yang ditipu Tuhan adalah para nabi. Itu. Ya, kenapa dirubah-rubah terjemahannya ini? Ya, selamat malam. Kurang lebih seperti itu. Ini saya boleh bertanya di sini atau cuman hanya gimana? Saya menanggapi typingan Anda, Mamat. Kata Anda Oh tadi iya, kok oke, aneh, oke. Tuhannya kok Iya. begitu. Sementara di kitab Anda Tuhan itu pembalas, pendendam, bahkan juga Oke. menipu para nabi gitu. Ya, oke. Bisa saya bertanya nggak di Rom ini? Ini Rom Islam bukan? Silakan. Ya, bisa bertanya berarti ya. Silakan. Oke. Ini yang mengganjal-ganjal saya selama ini begini. Saya tahu bahwa Tuhan itu Esa. Yang saya ragu-ragu selama ini, Bu, ya jujur ini. Nanti silakan Ibu kasih data dalilnya. Saya tidak mau ini asumsi-asumsi. Mengapa umat Islam datang dari Indonesia ke Mekah mencium batu hitam, mengelilingi dan mencium batu hitam? Untuk apa itu? Apakah ada dalilnya perintah Tuhan atau perintah Allah? Kenapa sehingga umat Islam itu mencium batu hitam? Bukan saya menghina ini ya. Ini jujur kan saya ada video saya lihat itu kan umat Islam nanti, saudara umat Islam mengelilingi dan mencium. Bahkan ada yang berebut pun. Ya, itu yang saya ini selama ini, yang saya ragu-ragu apa? Untuk apa dicium itu? Apakah ada dalilnya atau perintah Allah itu? Ya, itu yang saya tanya. Ada
Aswad adalah sunnah karena Rasulullah itu mencium mengajarkan kepada kami untuk ya mencium batu hajar aswad, tapi mencium bukan berarti menghormati mencium bukan berarti menyembah ya. Karena kalau mencium artinya menyembah. Setiap orang yang mencium suaminya, mencium istrinya, mencium anaknya, apakah dia mencium anak dan istri dan suami? Tidak. Tidak seperti itu. Nah, perintahnya ada sunnahnya. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan seperti itu ya. Bukan berarti kami ini menyembah kepada batu hajar aswad. Silakan. Apa yang mau ditanyakan lagi setelah itu? Oke, ini perintah Allah atau perintah Muhammad? Tidaklah yang disampaikan Nabi Muhammad, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Wahyu Subhanahu. dari Allah. Oke, atas dasar apa Muhammad itu bisa melakukan demikian? Nah, dia adalah Apakah ada perintahnya? ada dong. Ikutilah Rasul. Mana? Itu Rasul apa? Yes. Mana? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bang Ben noise, Bang Ben. Bang Ben mau bicara, Bang Ben? Kalau mau bicara, Bang Ben silakan. Kalau enggak, soalnya noise banget. Bang Ben mau Tadi bicara? kan udah disampaikan ya sama Ini Umi. yang saya ragu-ragu Tidaklah juga dia ini. berbicara melainkan atas dasar wahyu. Jadi semua yang dikatakan oleh beliau, semua yang diperintahkan oleh beliau itu dasarnya adalah wahyu, perintah dari Allah. Oke, Paham ya sampai sini? itu yang saya minta kan. Muhammad itu Rasulullah itu Nabi Muhammad itu yang katanya Islam kan, dia itu melakukan pasti ada dasarnya itu, bukan dia melakukan tanpa ada dasarnya. Makanya saya minta, apakah Iya, Allah dasarnya itu dari wahyu. Ya, Wahyu yang dia mana? dapatkan. Mana buktinya bahwa itu mensuruh Radhiyallahu sebentar Bang Ben. Aduh. Bentar. Oh, saya pikir kamu minta dalil apa? Satu-satu dong. Yang mana dalil mana? kan yang tadi kan selama ini saya ragu-ragu kenapa Masalah umat udah jangan Islam. Sebentar, Mamat. Masalah ragu-ragu kamu tuh jangan diulang. Kita sudah tahu. Kamu bukan ragu. Kamu memang tidak percaya. Jadi tidak perlu katakan kamu ragu-ragu. Kamu Islam. Enggak. Saya mau tanya pertanyaan kamu minta dalil apa? Saya tunjukin Iya. dalil mengikuti Nabi Muhammad ini. Kamu minta dalil Mana? apa? Iya. Saya harus cari lagi nih. Dalil apa yang kamu butuhkan? Iya, dalilnya gini. Mana datanya atau dalilnya? Baik di Al-Qur'an atau di hadis menyuruh Al-Qur'an, mencium tuntas. Al-Qur'an. Oke, Al-Qur'an. Al-Qur'an. Oke. Mana dalilnya atau Al-Qur'an datanya? dan hadis. Oke, datanya mana? Menyuruh mencium Oke, tuntas. berarti kamu minta dalil tentang betul. Hajar Aswad. Oke, Iya. sabar. Oke, siap. Nah, ini saya tunjukkan sama kamu ya. Saya kasih kamu simple aja ya. Oke. Bentar. Ya. Dari Umar sesungguhnya ia mendatangi Hajar Aswad kemudian mencium Hajar Aswad dan berkata, aku mengetahui engkau adalah batu yang tidak akan memberikan faedah apapun. Jika aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Sahih Bukhari 1494. Kemudian bentar ya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mencium batu Hajar Aswad dan meletakkan dahi padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dengan status marfu dan Baihaqi dengan mauquf. Oke. Terus apa lagi pertanyaanmu? Kan di situ tidak ada perintah, Bu. Ada perintahnya di Al-Qur'an. Perintahnya di Al-Qur'an. Nih. Ya udah itu. Bentar. Heeh. Bentar, nih perintahnya. Maksud saya begini. Tadi mau kutunjukkan. Diam dulu. Tadi sudah kutunjukkan. Nah, Al-Ahzab ayat 21 ya. Nah ini Al-Ahzab 21. Di umat Islam itu punya data semuanya ya. Kami itu tidak melakukan sesuatu tanpa dasar ya. Iya, Bu. Mantap. Al-Ahzab 21. Nanti saya bertanya sama kamu boleh ya? Siap, Bu. Oke, mantap. Datanya mana perintah mencium batu Hajar Aswad? Iya ya, karena kamu bertanya, saya akan mengimbangi pertanyaan kamu. Ini ya. Maka jawaban saya adalah sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Maka apa yang beliau lakukan adalah suri tauladan karena ada dalil yang saya katakan tadi, apapun yang disampaikan Rasulullah Nggak ada, itu Bu. adalah wahyu.
Di sini juga ada Sungguh perintah. telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Coba jelaskan kepada saya suri tauladan artinya apa? Kasih Teladan juga itu ya, ayat itu kebaikan, Bu. ikutilah Allah dan ikutilah Rasul itu. Perilaku. Saya tanya Perilaku dulu. kebaikan. Oke, Teladan ketika yang baik, Sayyidina mari kita Umar ambil. Oke, Sayyidina, tadi saya sudah tunjukkan dari Sayyidina Umar mengatakan bahwa Rasulullah mengerjakan itu dan kami mengikuti itu karena suri tauladan Enggak, itu. Bu. Yang paham nggak pertanyaan saya? Begini, Bu. Ada nggak perintah Allah untuk mencium batu Hajar Aswad? Itu kan udah lari dari Saya yang sudah pertanyaan tunjuk saya. dalil Nggak ada Al-Quran, perintah, saya Bu. sudah tunjukkan. Nggak ada Mengikuti perintah. tidak ada juga perintah secara eksplisit Allah katakan perkataan Allah secara eksplisit mengatakan kepada kami, ya Rifa, rukuklah kamu sebanyak 5 kali dalam sehari. Tidak ada juga di Al-Quran, tapi kami mengikuti Nabi Muhammad SAW karena panduan berkeyakinan kami bukan hanya Al-Quran, tetapi adalah hadis juga. Dengar dulu dong, kamu boleh saja membantah ini karena kamu bukan Islam. Saya tidak peduli, saya edukasi buat publik yang menonton. Nah, ketika kami dinyatakan bahwa sudah ada suri tauladan terhadap baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah tauladan kami. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan adalah menurut Allah sebagai wahyu dari Tuhan kami, dan kami mengikuti. Bahkan saya katakan tadi dalil Umar Ibnu Khattab mengatakan, kau bukanlah batu, itu bukti bahwa dia bukan Tuhan ya, batu Hajar Aswad bukan Tuhan ya. Kalau bukan karena Rasulku menciummu, aku tidak akan menciummu. Sama, kalau bukan Nabi saya mencium Hajar Aswad, saya tidak perlu mencium Hajar Aswad. Paham? Jadi kami mengikuti ajaran Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan. Oke, Oke? mungkin Uni Silakan. saya bantu Uni. Bentar Silakan, Bang silakan, Mamat, silakan. Mamat, saya bantu. Oh, siap. Jadi kami di dalam ajaran Islam itu, yang pertama kami itu mengikuti apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian selain dari Al-Quran yang kami ikuti, ada namanya hadis atau sunnah. Sunnah itu segala yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW, ataupun yang pernah dilakukan, ataupun yang tidak pernah dilakukan, tapi dilakukan oleh para sahabat, tetapi tidak disalahkan oleh Nabi, tetap kami ikuti, tetap kami imani. Itu salah satu bukti kami sebagai pengikut Muhammad, bukti kami sebagai cinta kepada Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad kami juga lakukan. Berbeda contoh nih, misalnya nih, ketika Nabi Muhammad lakukan, misalnya pernah melakukan suatu ibadah, kami juga lakukan. Nah, kami tidak pernah tuh mengingkari apa yang Nabi lakukan. Misal nih, seperti misalnya dia memuliakan, misalnya ada memuliakan hari Sabat. Nah, kami nggak pernah beribadah hari Minggu. Itu contohnya, itu contohnya. Jadi apa yang dilakukannya tetap kami lakukan. Kami tidak melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Itu. Al-Baqarah 129 itu. Ini berarti apa yang dilakukan Nabi itu suri teladan bagi umat Islam. Berarti itu jawabannya ya. Apa iya. yang dilakukan Nabi. Oke. Berarti kalau Muhammad melakukan mengawini anak kecil, kenapa umat Islam tidak melakukannya? Anak kecil itu standarnya apa? Ya kan di bawah umur 6 tahun itu anak kecil, di bawah 10 tahun itu anak kecil bukan? Oke. Menurut Ibu. Dalam Islam, kami sudah diberikan aturan menikahlah dengan wanita yang sudah balik. Salah satu ciri-ciri balik adalah sudah menstruasi. Pertanyaan saya, Di ketika bawah 10 tahun Rasul, itu ya oke saya bahas. Di mana dalilnya bahwa Rasulullah itu menggauli Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun? kan dia itu Saya menggauli minta 9 kepada tahun. kamu, Dalil, mana? dalil. Oke. Nah, Dalil, besarkan tunjukkan. dalilnya, tunjukkan kepada kami. Kalian sebenarnya tahu loh. Loh, Dalilnya pasti tahu. Dia Tahu. itu pertanyaan kalian ini pertanyaan berabad-abad, tapi yang saya mau tahu apa yang kamu Iya, kami ingin tahu apa yang kamu bawa di hadapan kami, biar kami tahu. Terus, Bang kemudian, Ben, Bu. kalau nggak bicara di mute dulu, Bang. Iya. Mute. Terus, Jadi begini, Muhammad sebentar, mengatakan, sebentar. Waduh, perangilah satu-satu dulu dong. orang-orang. Itu belum selesai. Itu belum selesai. Itu Iya. belum selesai ya. Jadi gini, Nabi Muhammad itu hadir untuk memberangus ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang sebenarnya itu tidak punya dasar. Saya tunjukkan kepada kamu ya. Ntar. Ini saya kasih kamu data ini. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang mengajarkan bagaimana cara memberangus ajaran-ajaran sesat, di mana menikahi sesat, anak Bu. umur. Bentar dulu saya ya. kan katanya Sabar suri dulu, teladan. saya sedang Mau saya Nabi kan- Muhammad. Saya bicara dari sisi saya. Saya tidak sedang menanggapi kamu. Saya menambahkan bahwa Rasulullah itu hadir justru untuk menunjukkan memberangus ajaran-ajaran yang tidak benar, itu menikahi anak umur 3 tahun yang dilakukan oleh Ishak kepada Ribka. Nabi Muhammad SAW
SAW mengambil Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun lalu bergaul dengan beliau umur 9 tahun, itu pun dalilnya hadis ini masih dikritisi para ulama karena hadis masuk ke ranah kritik. Oke, bahkan ada ulama yang mengatakan seseumur sesuai dengan perjalanan Asma, maka ada ulama yang mengatakan itu tidak berumur 9 tetapi berumur 18, tapi saya tidak peduli dengan hal itu. Yang penting adalah justru kita tidak bisa menyamakan anak umur 9 tahun dulu dengan anak umur 9 tahun sekarang. Kenapa? Teman saya itu menstruasi ketika saya kelas 5 SD, mereka sudah menstruasi ketika mereka masuk mau kelas 6. Berapa umur mereka pada waktu itu? Ya, artinya apa? Secara antropologi kita tidak bisa membandingkan manusia yang hidup 1400 tahun dengan zaman sekarang. Tidak bisa kau samakan. Sedangkan nenek-nenek kita dahulu saja menikah ada yang umur 11 tahun dan 12 tahun. Apakah bisa dikatakan mereka menggauli anak kecil? Memangnya nenek-nenek kita itu, dan saya tunjukkan sebuah jurnal kepada kamu ya. Saya pakai umur 9 tahun nikah. Ya, jadi saya kasih data saja ya teman-teman ya. Ini teman-teman sebagai jawaban juga terhadap asumsi dari teman-teman kita Kristen yang suka sekali membawa ini. Ini tema yang saya buat dalam materi saya adalah saya juga pedofil. bukan menghujat Bentar. ya. Sabar, saya di sini goalnya bukan hanya kamu ya. Goal kita adalah orang-orang yang menonton di bawah. Kamu mengerti atau tidak itu bukan urusan saya ya. Karena saya berpegang teguh kepada surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bukti apa tuh? Tadi nggak ada Sebentar. nggak ada perintah kan mencium batu hitam. Cuman hanya walau kamu bilang tidak ada perintah, padahal kami sudah menunjukkan korelasi hadis dengan Al-Quran dan kamu tolak, bagi saya tidak masalah. Coba tunjukkan kepada saya perintah batu hitam itu amalannya akan menghapuskan dosa. Perintah mengikuti sunnah Nabi akan menghapus dosa. Contoh, ketika kami bersalawat untuk Nabi kami, itu salah satu penghapus dosa. Ketika kami membuang duri dari jalan, iya dong, menghapus dosa. Berarti Allah itu bukan penghapus dosa, berarti Muhammad gitu. Oke. Kamu ketawa ya? Kamu ketawa. Oke, baik. Ini nih. Oke, saya kasih data ya. Saya kasih data. Itu Allah atau manusia? Oke, kamu tanya saja sama ini. Bentar. Ya. Data kasih ya. Ini saya kasih data ya. Dia tenang Bang Ben. Nah ya. Jadi kamu tanyakan sama Tuhan yang begini nih, ya. Kamu nggak tahu kalau tai sapi juga menghapuskan dosa. Bentar. Jangan. Yes. Saya pasal 6 ayat 6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepadaku mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi ini tradisi agama Samawi itu begini, amalan seseorang itu bisa menghapus dosa. Berbeda dengan ajaran Kristen, ya. Ajaran Kristen itu Tuhannya yang mati menebus dosanya. Bentar dulu. Kamu kan tertawa tadi. Saya kasih tampar kamu dulu bahwa di kitab kamu batu, serafim, bara. Kenapa malu dengan ayat ini? Bukan malu, kan malu lagi. Jelas ya. Dengan tujuan apa kamu mencium batu hitam? Dicocolin di mulut bisa menghapus dosa. Pertanyaan saya tanya pakai logika itu aja. Yang menghapus dosa yang Bang Ben, karena ini lagi on fire ya. Jadi ini ya. Jadi kalau kamu tapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya penghapus dosa. Tuhanmu saja sama selevel dengan kotoran sapi. Udah nggak usah. Loh, kok kaget? Kok kaget dikasih ayat ini? Kok panik? Loh, kok panik? Ini loh. Pertanyaan saya. Orang ini nggak usah panik. Bentar. Enggak, bukan saya panik. Bentar, Mamat, saya tanya sama kamu. Boleh saya tanya dan kamu jawab? Jangan lari ya. Apakah hanya Yesus yang menghapus dosa?